Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian untuk pagi ini? Semoga selalu sehat ya. Materi kali ini tentang interaksi sosial. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian dapat mengerti tentang interaksi sosial. Yang kedua, kalian bisa mengerti syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang ketiga, dapat menyebutkan bentuk interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Peta konsep dari interaksi sosial, dari pengertian dan syarat interaksi sosial, bentuk-bentuk interaksi sosial, baik interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Pengertian interaksi sosial bisa kalian amati gambar tersebut. Ada hubungan interaksi sosial antara individu dengan kelompok, yaitu siswa yang sedang berkomunikasi dengan guru. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Pada gambar di atas ada dua anak kecil yang sedang bercerita, merupakan contoh interaksi sosial individu dengan individu. Gambar di sampingnya ada sekelompok anak yang sedang bertanding sepak bola, merupakan contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial menurut Bonner merupakan suatu hubungan antara dua orang atau lebih individu di mana kelakuan individu mempengaruhi, mengubah atau mempengaruhi individu yang lain maupun sebaliknya. Syarat terjadinya interaksi sosial, yang pertama adanya komunikasi, hubungan antar individu. Yang kedua adanya kontak sosial, baik secara fisik maupun non-fisik. Ciri-ciri interaksi sosial: A. Jumlah pelakunya lebih dari satu orang. B. Terjadinya komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. C. Mempunyai maksud atau tujuan yang jelas. D. Dilaksanakan melalui suatu sistem sosial tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial: A. Sugesti. B. Identifikasi. C. Imitasi. D. Simpati. E. Empati. F. Motivasi. Sugesti merupakan pemberian pengaruh pandangan seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. Identifikasi merupakan kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain, dilakukan oleh seseorang secara sadar. Imitasi merupakan upaya meniru tindakan orang lain sebagai tokoh idolanya. Imitasi cenderung secara tidak sadar dilakukan oleh seseorang. Motivasi merupakan dorongan, rangsangan, pengaruh yang diberikan seseorang individu kepada individu lain, sehingga yang diberikan motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan penuh tanggung jawab. Simpati merupakan proses seseorang merasa tertarik pada orang lain. Bentuk-bentuk interaksi sosial dibedakan menjadi dua. Yang pertama, proses asosiatif. Yang kedua, proses disosiatif. Proses asosiatif itu menimbulkan adanya kerjasama, dibedakan menjadi tiga. Yang pertama kerjasama, kedua akomodasi, yang ketiga asimilasi. Yang kedua adalah proses disosiatif, proses yang menunjukkan tentang pertentangan, dibedakan menjadi kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Proses asosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada suatu pandangan.
Contohnya bisa kalian lihat gambar gotong royong warga dalam membersihkan lingkungan sekitar. Akomodasi merupakan suatu cara menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan. Asimilasi merupakan cara sikap tingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses disosiatif merupakan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik. Bentuk-bentuk proses disosiatif yang pertama adalah kompetisi, suatu proses individu atau sekelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang tertentu. Yang kedua, kontravensi merupakan sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Yang ketiga adalah konflik atau pertentangan, merupakan proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Demikian ulasan materi tentang interaksi sosial dari Bu Retno. Semoga bermanfaat. Untuk tugasnya silahkan kalian buka Google Classroom, silahkan dikerjakan secara individu. Terima kasih.